taat kepada kehidupan memuliakan kehidupan lakukan rencanamu. Terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hidup dalam apa yang kami inginkan. Haleluya, 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 ampuni kami Tuhan atas ketidaktepatan kami. Kami mau hidup Tuhan di dalam jalan-Mu. Kami mau hidup Tuhan bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mau hidup Tuhan seturut kehendak-Mu. Pakai kami Tuhan, pakai hidup kami untuk melakukan rencana-Mu. Ini persembahan hidup yang kami butuhkan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lama tak berdaya. Semua
di hatiku. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku bermata berdaya sembah Engkau, Allah yang perkasa, sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku, sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku, sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu, hanya kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Mau ajak teman-teman yang sama-sama kita coba kita renungkan bareng-bareng. Pagi ini kita udah siap belum buka hati kita untuk jadikan Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Kita sama-sama renungkan, kita sama-sama buka hati kita dan bicara sama Tuhan.
Kami tujukan Tuhan kepadamu. Dan kami mau tunjukkan Tuhan melalui lagu ini Tuhan, sebagai bentuk keseriusan kami padamu Tuhan. Ajari kami terus Tuhan untuk hidup seperti Engkau Tuhan. Bahwa hidup kami Tuhan setelah berada di dalam-Mu Tuhan, menyatakan keseriusan kami Tuhan melalui lagu ini Tuhan. Kau dapat ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan, ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Mau hidup seturut kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan, ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terbaca, hidup bermakna bagi sesama. Hidup Tuhan, ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan, ku mau memberi semua yang dapat ku berikan.
berikan, mengasihimu lebih dari semua, melayanimu di bumi di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Ajarku hidup, ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan melakukan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan menerima firman-Mu pagi ini. Mampukan kami Tuhan untuk dapat kami lakukan Tuhan dalam hari-hari hidup kami Tuhan. Tuhan, hanya inilah doa permohonan kami Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Kau Bel. Oke, thank you Bel, thank you Clara. Shalom teman-teman, selamat pagi semuanya. Baik. Oke, ada sebuah pertanyaan yang sebetulnya dianggap sebagian orang itu tidak terlalu penting. Tapi sebetulnya ini pertanyaan yang penting, sebab termasuk pertanyaan prinsip dan sangat fundamental atau mendasar. Yaitu mengapa karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus harus membawa Tuhan Yesus sampai pada kematian. Mengapa karya keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus harus membawa Tuhan Yesus sampai pada kematian? Kenapa harus sampai mati di kayu salib? Mungkin sebagian besar orang yang belajar menjawab untuk memenuhi nubuatan dalam perjanjian lama. Bahwa Mesias harus dicobai sampai kematian. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa harus membawa Tuhan Yesus sampai pada kematian? Bagaimana seandainya kalau Tuhan Yesus tidak mati? Tentu ini pertanyaan yang penting sekali lagi. Sebab termasuk pertanyaan prinsip dan sangat fundamental atau mendasar. Dan jawaban atas pertanyaan tersebut tidaklah sederhana. Tidaklah sederhana. Seperti yang tadi telah dikatakan, kalau
Kenapa Tuhan Yesus dicobai sampai pada kematian? Jawabnya adalah untuk memenuhi nubuatan dalam perjanjian lama. Tidak sesederhana itu sebetulnya. Tuhan Yesus harus sampai pada kematiannya sesungguhnya adalah untuk membuktikan kesetiaan dan ketaatannya kepada Bapa. Tentu kualitas ketaatan ukuran kerajaan Allah yang berstandar Bapa. Kalau Ayub itu kan tokoh perjanjian lama, membuktikan kesetiaannya atau ketaatannya atau kesalehannya, ini sama aja, sinonim. Kesalehan, ketaatan, kesetiaan sama aja. Kalau Ayub membuktikan kesetiaan, ketaatannya, kesalehannya kepada Bapa, hanya sampai tubuhnya yang sakit. Tetapi manusia Yesus sampai pada kematian. Berhubung kebangkitan merupakan sarana pembuktian apakah Tuhan Yesus benar-benar taat dan saleh atau tidak. Maka Tuhan Yesus harus mengalami kematian. Berhubung kebangkitan merupakan sarana pembuktian apakah Tuhan Yesus benar-benar taat dan saleh atau tidak. Maka Tuhan Yesus harus mengalami kematian. Kita buka dulu Ibrani 5 ayat yang ke-7. Setelah itu kita buka Filipi 2 ayat 8. Ibrani 5 ayat 7. Boleh minta tolong satu orang baca? Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Iya. Karena kesalehannya, karena ketaatannya, karena kesetiaannya, ia telah didengarkan. Ia telah dibangkitkan. Seandainya Tuhan Yesus gagal untuk taat, maka ia tentu tidak akan dibangkitkan. Kita buka satu lagi Filipi 2 ayat 8. Oke, dibaca. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Iya, tentu ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapa bukan ketaatan karena Tuhan Yesus punya kemampuan ekstra, maka ia bisa atau berhasil taat dengan mudah. Di ayat ini dikatakan, dan dalam keadaannya sebagai manusia. Filipi 2 itu kan bicara soal pengosongan diri Tuhan Yesus. Atau dalam bahasa aslinya kenosis. Dalam segala hal Tuhan Yesus dikosongkan. Terus apa yang dimaksud 100% Tuhan 100% manusia? Yang dimaksud 100% Tuhan 100% manusia adalah pribadinya itu pribadi Allahannya. Tapi tidak memakai privilege-nya, tidak memakai kemampuannya. Sementara 100% manusia artinya ia benar-benar berkeadaan sama seperti manusia. Mengenakan tubuh daging, punya keinginan, punya hasrat, punya gairah. Bisa suka terhadap lawan jenis. Bisa jatuh ke dalam dosa. Bisa. Jadi Tuhan Yesus itu tidak memakai ketuhanannya ya. Kalau ada orang yang bilang Tuhan Yesus memakai ketuhanannya, berarti kita nggak bisa dituntut sama seperti ketaatan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Orang Tuhan Yesus aja memakai kemampuannya sebagai yang ilahi.
Kalau selama ini kita memahami mengenai darah Yesus yang berkuasa dan salib sebagai puncak karya keselamatan dan kebangkitan Tuhan Yesus sebagai bukti kemenangannya atas maut, kita terpaku pada kuasa Allah yang luar biasa yang membuat semua itu terjadi. Sebenarnya di balik semua karya Allah tersebut ada satu kata yang penting yang menjadi kuncinya. Saya ulang, kalau selama ini kita memahami mengenai darah Yesus yang berkuasa dan salib sebagai puncak karya keselamatan dan kebangkitan Tuhan Yesus sebagai bukti kemenangannya atas maut, kita terpaku pada kuasa Allah yang luar biasa yang membuat semua itu terjadi. Sebenarnya di balik semua karya Allah tersebut ada satu kata yang penting yang menjadi kuncinya. Kata itu adalah ketaatan. Ketaatan atau kepatuhan atau kesetiaan atau kesalehan. Ketaatan. Tentu ketaatan yang benar di hadapan Bapa. Ketaatan yang benar di hadapan Bapa. Kita buka Ibrani 5 ayat 8. Oke, tolong dibaca. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Iya. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang diderita. Tuhan Yesus mengosongkan diri. Ini pengertian yang penting. Pengertian yang penting. Iblis atau Lucifer tidak takut terhadap darah Yesus sebelum Tuhan Yesus menaati Bapa sampai mati di kayu salib. Karena ketaatannya kepada Bapa lah, maka darah Yesus bisa mengusir iblis dari lingkungan atau tempat para malaikat di surga. Kalau teman-teman baca Wahyu 12, iblis itu kan dibuang ke bumi. Sebelumnya, setelah terjadi peperangan dan pemberontakan, kan iblis melawan Allah anak, ingin merebut tahta Allah anak. Iblis itu masih bisa bolak-balik, masih bebas berkeliaran di surga. Kan tadinya Adam yang ditargetkan untuk menjadi lawannya iblis kan. Diharapkan Adam ini bisa membuktikan ketaatannya kepada Bapa sehingga bisa mengalahkan Lucifer. Tapi Adam gagal. Nah, iblis ini masih bisa bolak-balik surga. Masih bebas. Tapi setelah Tuhan Yesus berhasil taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, iblis itu tidak bisa lagi berada di tempat surga ya, di tempat di mana para malaikat dan tempat di mana Bapa. Tentu salib tidak ada artinya kalau Tuhan Yesus tidak taat kepada Bapa. Dan tidak akan ada kebangkitan tanpa kesalehan atau ketaatan. Atau kesucian yang memenuhi standar Bapa. Ternyata hanya darah anak domba, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus, yang bisa mengalahkannya. Demikian juga dengan pengampunan yang bisa diberikan kepada manusia, harus ada sarananya. Sarana satu-satunya agar manusia beroleh pengampunan adalah pengorbanan darah anak Allah yang tidak bersalah, yang taat sampai mati di kayu salib.
Kalau teman-teman mau dapat gambaran sekilas tentang hal ini, teman-teman bisa nonton film Narnia. Itu kan sebetulnya diambil dari Alkitab, film Narnia itu. Jadi di sini yang membuat Tuhan Yesus berhasil menyelesaikan tugasnya adalah ketaatannya dan sikap hormat secara pantas kepada Bapa. Yang membuat Tuhan Yesus berhasil menyelesaikan tugasnya adalah ketaatan dan sikap hormat secara pantas kepada Bapa. Bukan kehebatannya, bukan supremasi atau keunggulannya sebagai Allah. Dia memakai semua itu untuk kemenangan. Ingat, dia mengosongkan diri. Jadi kalau ada orang bilang, nggak adil, masa kita disuruh jadi taat sama seperti ketaatan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Orang dia aja Tuhan. 100% Allah, 100% manusia itu artinya pribadinya pribadi Allah. Tapi dikosongkan ketuhanannya, keilahiannya. Ia menjadi sama dengan manusia. Buktinya aja dia takut. Waktu berdoa di Taman Getsemani kan, dia tahu sebentar lagi waktunya tiba. Sampai berdoa keringatnya itu bercampur dengan darah. Ini kalau dalam keadaan psikologi, ini keadaan depresi yang berat. Depresi dicampur dengan takut ya. Sampai berdoa aja keringatnya bercampur dengan darah. Sekali lagi, kemenangan Tuhan Yesus bukan karena keunggulannya sebagai Allah anak atau ketuhanannya yang ia pakai agar ia beroleh kemenangan. Tetapi Tuhan Yesus berhasil menyelesaikan tugasnya karena ketaatannya dan sikap hormat secara pantas kepada Bapa. Dan semua hal ini ia lakukan agar setiap orang yang ditebus dan dipilihnya, nah ini penting. Karena semua orang ditebus, tapi gak semua orang dipilih. Dan semua ini ia lakukan agar setiap orang yang ditebus dan dipilihnya sejak semula meneladani sikap ketaatannya yang benar dan sikap hormatnya yang pantas kepada Bapa. Tuhan kok jadi manusia lah. Ini kan nggak ngerti ya. Nggak ngerti sudut pandang Alkitab. Dulu waktu sebelum belajar kebenaran seperti ini juga saya sempat bertanya-tanya, kok Tuhan jadi manusia buat apa ya? Tapi setelah belajar kebenaran, tentunya di dalam komunitas ya, kita mulai mengerti bahwa Allah itu bukan Allah yang tidak fair, bukan Allah yang sembarangan bertindak, bukan Allah yang sembarangan menghukum, tapi harus ada pembuktian. Dalam hal ini yang dihukum adalah iblis. Kalau kita perhatikan dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tentu pencuri di sini iblis. Mencuri, membunuh, dan membinasakan jiwa. Tetapi aku datang supaya kamu punya cara hidup yang tinggi kualitasnya. Maksudnya adalah ketaatan yang berstandar Bapa. Kesalehan, kesetiaan, kepatuhan yang berstandar Bapa. Bukan kesalehan agama nih, bukan. Kesalehan agama nih itu adalah kepatuhan, kesetiaan, atau kebaikan yang didasarkan pada hukum-hukum atau syariat-syariat. Bukan pada kehendak Allah. Atau kita buka Roma 8 ayat 29. Coba kita buka dulu deh. Roma 8 ayat 29.
Oke, saya baca ya. Sebab semua orang yang dipilihnya, nah tadi saya juga sempat mengatakan bukan hanya ditebus tapi juga dipilih. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Menjadi yang sulung bicara juga menjadi teladan atau role model. Menjadi teladan atau role model. Dalam hal ini, teladan atau role model dalam hal ketaatan. Ketaatan. Semua orang yang ditebus dan dipilihnya sejak semula harus meneladani sikapnya yang benar. Harus meneladani ketaatannya yang benar. Dan yang pantas di hadapan Bapa. Kita buka juga Ibrani 5 ayat 9. Oke. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi orang yang taat kepadanya. Aitios, pokok keselamatan. Artinya penggubah atau role model. Oke, cukup. Thank you. Harus dipahami bahwa bukan karena Tuhan Yesus adalah anak Allah, maka Bapa memberikan kemenangan dengan memberikan kemampuan-kemampuan ekstra. Ingat, dalam segala hal Yesus disamakan dengan manusia. Ibrani 2 ayat 17. Jika tidak demikian, maka kemenangan Tuhan Yesus bukanlah kemenangan yang adil. Ini berarti ia tidak bisa mengklaim atau mengakui kemenangannya adalah kemenangan hasil dari perjuangannya sendiri. Dan manusia tidak bisa dituntut untuk memiliki ketaatan seperti ketaatan atau kesalehan yang diperagakan oleh Tuhan Yesus. Nggak bisa. Orang Tuhan Yesus pakai keilahiannya. Jadi mulai nangkap ya. Yang dimaksud 100% manusia, 100% Allah itu apa dulu? Jangan kita bersikap curiga terhadap Allah. Tentu Allah juga memberikan kita kemampuan agar kita memiliki ketaatan yang berstandar Bapa. Di mana tuh ayatnya? Yohanes 1 ayat 12. Kita buka dulu deh. Yohanes 1 ayat 12. Allah bukan tidak memberikan kita kemampuan untuk dapat mencapai kesalehan yang berstandar Bapa atau ketaatan yang berstandar Bapa. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, privilege atau fasilitas atau sarana supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Semua orang yang menerimanya dikasih kuasa, privilege, hak istimewa, fasilitas. Fasilitas buat apa? Untuk memiliki ketaatan yang berstandar Bapa. Bukan berstandar hukum atau syariat, bukan. Tapi berstandar Bapa. Maka bukan tambah sebab Roma 12 ayat 2, Filipi 2 ayat 5 mengatakan kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Karena kalau dibilang ketaatan yang berstandar Bapa berarti kita harus tahu hal-hal yang apa dan bagaimana yang menyenangkan Bapa. Alkitab menulis bahwa sekalipun Tuhan Yesus adalah Allah anak, tetapi ia belajar taat kepada Bapa dari apa yang dideritanya. Tadi udah sempat kita baca juga, ada di Ibrani 5 ayat 8 sampai 9. Dengan cara inilah iblis dikalahkan dan tidak mendapat lagi tempat di surga. Iblis dinyatakan bersalah
kalau ada pembuktian. Dan pembuktian atas kesalahan iblis adalah ketaatan yang sempurna di hadapan Bapa. Seandainya Tuhan Yesus tidak taat, maka ia tidak akan dibangkitkan. Kalau ia tidak dibangkitkan, berarti ia memiliki, kalau ia tidak dibangkitkan, berarti ia menjadi milik kerajaan kegelapan. Ini sebuah pertaruhan. Ketika Bapa mengaruniakan putranya yang tunggal, Yohanes 3 ayat 16. Ini sebuah pertaruhan. Pertaruhan dan pertarungan yang luar biasa. Tapi akhirnya setelah perjuangannya, Tuhan Yesus berhasil taat. Taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Tuhan Yesus menang. Yang menang baru Tuhan Yesus. Kita yang percaya di dalam namanya diharapkan memiliki sikap ketaatan dan sikap hormat kepada Bapa sama seperti Tuhan Yesus. Makanya 1 Yohanes 2 ayat 6, saya sering kutip ayat ini. Barang siapa percaya, di dalam dia haruslah ia hidup sama seperti Yesus telah hidup. Jadi kalau Tuhan Yesus nggak taat, dia juga nggak dibangkitkan. Kalau ia tidak dibangkitkan, kita juga dibangkitkan. Maka ketika nanti kita mati, seandainya Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, kita juga tidak dibangkitkan. Maka kita akan menjadi roh yang melayang-layang selamanya. Karena nggak dibangkitkan. Tetapi syukur kepada Bapa, Tuhan Yesus berhasil menang. Kemenangannya adalah juga kemenangan bagi surga dan bagi bumi. Serta seluruh pemerintahan jagat raya. Sebab dengan kemenangannya, segala kuasa di surga dan di bumi ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Kita buka Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kalau Tuhan Yesus nggak menang, ini ayat nggak ada nih. Ini ayat nggak ada. Dan seluruh pemerintahan jatuh ke tangan iblis. Seluruh pemerintahan jagat raya ada di tangan iblis. Seandainya Tuhan Yesus gagal untuk menjadi taat. Tapi kan faktanya Tuhan Yesus berhasil taat ya. Ibarat kalau dalam sebuah pertandingan skornya satu sama. Waktu Adam melawan iblis, siapa yang menang? Iblis. Skornya satu sama. Baru Tuhan Yesus gacawannya Allah Bapa turun. Bertanding lawan iblis. Skornya berapa? Satu sama. Yang menang itu baru Tuhan Yesus. Kita harus berjuang. Kalau Tuhan Yesus yang adalah Allah anak aja berjuang untuk taat dari apa yang dideritanya, masa kita pengikutnya nggak berjuang? Apa-apaan ini? Jadi ayat yang tadi barusan kita baca, Matius 28 ayat 18 adalah bukti bahwa Tuhan Yesus berhasil taat dan menang. Maka seluruh pemerintahan jagat raya, baik yang ada di surga maupun di bumi, ada dalam tangan. Maka kita bisa dihakimi. Kita dihakimi oleh Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya tersingkap bahwa bukan malaikat-malaikatlah yang bisa mengalahkan iblis. Kalau kita baca kitab Wahyu kan terjadi peperangan di surga antara malaikat Michael ya dengan Lucifer. Bukan malaikat yang bisa mengalahkan iblis.
Bukan. Melainkan darah Tuhan Yesus dan perkataan kesaksian mereka yang tidak menyayangkan, yaitu mereka yang memiliki ketaatan tak bercacat celah di hadapan Bapa. Pada akhirnya tersingkap bahwa bukan malaikat-malaikatlah yang bisa mengalahkan iblis, melainkan darah Tuhan Yesus atau darah anak domba dan perkataan kesaksian mereka yang tidak menyayangkan nyawa, yaitu mereka yang memiliki ketaatan tak bercacat celah di hadapan Bapa. Kita buka deh, ayatnya ada di Wahyu 12 ayat 10 sampai 11. Oke, boleh minta tolong dibaca? Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut." Oke, ayatnya tahan dulu ya. Dan mereka di ayat 11, perhatikan, mengalahkan dia, siapa? Iblis. Oleh darah anak domba, yaitu darah Tuhan Yesus atau kemenangan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi dua yang mengalahkan iblis. Yang pertama adalah darah anak domba atau darah Tuhan Yesus, dan yang kedua adalah perkataan kesaksian mereka yang tidak menyayangkan nyawanya, yaitu mereka yang memiliki ketaatan tak bersyarat, tak bercacat di hadapan Bapa. Sebagaimana Yesus telah taat dan menang, maka kita juga harus seperti Dia. Dalam Lukas 18 ayat 8 juga dikatakan bahwa jika anak manusia atau Tuhan Yesus datang, adakah iman atau ketaatan di bumi ini? Maka selamat berjuang dalam perlombaan ketaatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ada pertanyaan?